Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yaqul asyhadu an la ilaha Gedung ini berbentuk huruf U. Sebagaimana Bapak Presiden inginkan lantai 5 seluruhnya menjadi gedung kantor PBNU. Dua sisi huruf U yang lainnya berlantai 9 dan gedung yang megah ini. Ruang yang diperoleh dari letukan huruf U dijadikan masjid pada posisinya di lantai dasar berkapasitas 300 Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Sa'adat Sekolah Negara Islamiyah. Para hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ulama al-kiram, khusus Kiai Ahmad Muhammad Al-Mahfud Wa'is'am Urusan Ulama, para mufti yang mulia, para kepala perwakilan dan para sahabat, Bapak Gubernur dan para pejabat lainnya, seluruh anggota PBNU dan ormas-ormasnya, para hadirin dan hadirat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meresmikan berdirinya kantor PBNU di Jalan Gambut ini. Sebenarnya selama sekali ada niatan untuk mendirikan kantor yang representatif bagi PBNU, tapi bukan hanya yang akhirnya melecut berdirinya gedung ini adalah jika saya menjadi ketua umum PBNU, suatu hari datang kasar kita almarhum Kiai Haji Ahmad Abdul Hamid Bendar. Dia datang ke kamar saya dan mengatakan, sampai ini kantornya kayak kantornya sampah. Nah itu saya kasih tempo 2 tahun, bereskan semuanya. Alhamdulillah, dan di waktu itu dapat ditunaikan. Sekarang kantornya seperti ini. Jadi jasa beliau ini yang perhatian agar supaya kantor ini berdiri. Itu juga tadi baik ketua panitia maupun amnya ini sudah patut dengan Ahmad bin Hamid Bendar yang mengatakan ngobrol maafin atau sore lalu kurang dari bukan NU. Jadi masing-masing punya caranya sendiri, kayaknya sendiri. Nah, kantor ini alhamdulillah sudah berdiri dan diminta ke kemudian teman kita adalah di musik sebagai seorang arsitek untuk membuat gedung yang seperti ini. Alhamdulillah semuanya jadi, malah kalau beliaunya yang saya ini sebenarnya beliau nakalan. Ini memang gedung ini menghadap selatan, perlunya satu dan selatan nanti akan menghubungi seberang ini Plaza. Begitu ceritanya, malah diberitakan tertutup. Dan sekarang tidak tahu siapa. Plaza itu
siapa tahu ada anggota BPN yang keluar. Nah, bagi saya ini merupakan sebuah hal yang sangat menggembirakan, membuat rasa syukur yang paling berlebihan. Saya tidak tahu apakah pada saat ini ada Bapak dari Menko Abdurrahman, ada Pak dan Maksud Abdurrahman ini adalah yang menjadi ketua panitia pembuatan hukum yang lama yang berarti itu namanya ayah saya. Tapi alhamdulillah ayah anak sama-sama melihat adanya itu bapaknya dari itu yang lama, saya bisa melihat itu yang baru. Kewajiban saya nanti tinggal buat dua buah itu lagi. Yang satu adalah gedung bisa tingkat dengan rumahnya 4 buah yang kita sedang usahakan di daerah Gadur untuk sebuah pusat, sebuah kantor tingkat pertama dan sebuah pusat Islam untuk milenium dengan direktur saudara Habib usul pemikiran keislaman dunia akan dimonitor oleh pusat tersebut. Yang kedua adalah sebuah pusat kajian dan pengembangan pasca NU Muhammadiyah. Jadi supaya anak-anak kita familiar sama lain dan seperti kita mesti belajar dengan orang lain, orang kawin, ya begitulah. Kemudian yang bawah itu akan diisi oleh sebuah pusat kajian NU yang nanti kalau saya jadi presiden saya pegang sendiri. Sementara itu akan diberikan oleh Pak Rahman. Nah sementara itu belum jadi, Pak Bersin mengatur dan ini, sedangkan Pak Muslim saya belum tahu di mana dia dapat. Pikiran saya kalau saya tadi dikatakan dengan Pak Manarul Hidayah akan ada tempat di sini, maka bisa juga dipakai untuk lembaga kerja kalau Pak Rahman nanti yang mengatur. Jadi untuk sementara saya kira karena itu adalah sebuah kekuatan besar yang katakanlah luar biasa, sanggup memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Orang lain tidak pernah berhasil, yang berhasil adalah saya. Ini penting karena selama ini ada anggapan bahwa demokrasi hanya bisa ditegakkan kalau kaum elit yang membuat. Kita tunjukkan kepada dunia Islam bahwa rakyat pun bisa membuat demokrasi. Ya rakyat itu yang biasa itu, yang kita pakai tulang dalam. Bukan tempat saya, apa adanya, tapi ya demokratis sekali. Bagaimana caranya begitu? Jadi ini yang benar-benar sangat saya kekuatan NU yang luar biasa. Secara kenyal memperjuangkan demokrasi dengan caranya sendiri ketika orang lain gagal total. Cara-cara yang biasa ditempuh tidak berhasil, maka NU lah yang berhasil memperjuangkan. Orang lain biasanya nebeng. Para hadirin dan hadirat, dengan berdirinya ini lalu bagi saya tinggal yang pusat di Gadur tadi serta tapi kalau disebut NU ini tidak boleh terkait dengan salah satu partai politik. Saya setuju sekali sebagai orang pertama di Partai Kebangkitan Bangsa PKB telah kita sediakan tanah di jalan tol Jakarta Barat ke arah Tangerang itu dekat Golkar dan DPD Golkar sana kita buat kebun kita bahkan lebih luas 1 hektar untuk drone gede di DPP.
Jadi yang sebenarnya itu dalam ini standar dari kerja atau betul. Jadi itulah kerja kita yang besar. Tetapi bagaimana dikatakan Al-Qaror Kiai Ahmad Muhammad Sa'ad tadi bahwa kerja itu justru harus betul-betul besar dengan adanya gedung ini. Gedung yang megah kalau tidak bisa mengisi yang baik percuma saja. Karena itu saya setuju sekali dengan pendapat bahwa NU tidak usah berpolitik praktis. Jadi berpolitik praktis. Biarkan itu warga NU, entah di PKB, entah di P3, entah di yang lain-lain, serah. Dan mungkin juga bukan warga NU yang terus NU dalam pemilihan datang siapa tahu. Itu terus PKB. Itu sudah wajib propaganda PKB. Jadi karena itu PBNU harus berdiri di atas semua kelompok sesuai dengan tuntutan utama Nahdlatul Ulama bahwa Islam itu berdiri atas dasar 3 pilar. Pilar pertama yaitu akhlakul karimah. Pilar kedua atau yang utama kedua adalah ajaran-ajaran atau ahkam dunia, al-ahkam dunia, itu yang harus kita buat. Dan yang ketiga pendidikan agama. Dengan demikian tanpa melalui ideologi maka Islam akan menjadi jiwa dan semangat daripada sebuah bangsa yang sedang membangun demokrasi. Ini yang kita inginkan. Karena itu kewajiban kita semua untuk melakukan. Sedangkan P3 mempunyai agendanya sendiri, agenda politik, begitu juga PKB, begitu juga PNU, ya biasa kalau dalam kampanye itu PNU katanya PAMU, PKB katanya PAKU, PKB katanya PKB, ya biasa. Nah ini semua adalah determinan daripada dinamika masyarakat kita yang harus diikuti oleh lain itu berpolitik secara konsepsional. Artinya apa? NU harus menjaga warga negara tetap demokratis dan tetap mengerjakan atau menegakkan demokrasi. Ini tugasnya NU. Jadi tidak boleh NU itu lemah sedikit pun di dalam melihat ini. Kalau melihat demokrasi terancam di Indonesia, NU harus bangun. Apa yang dengan susah payah kita rebut harus kita pertahankan mati-matian masalah. Jadi karenanya, sekali lagi saya nyatakan harus ada bagian kerja yang jelas mengenai tugas politik ini. Politik praktis alias rebutan macam-macam itu tidak usah ikut, tetapi justru bekerja untuk kepentingan demokratisasi negara ini, mengeluarkan konsep-konsep agar supaya demokrasi kita berlandaskan pada akhlakul karimah, pada hukum-hukum agama yang benar, dan pada apa yang diajarkan dalam pendidikan agama kita. Saya setuju sekali akan hal ini, bahkan PKB sendiri pun harus diarahkan ke sana. Sebab kalau PKB hanya sebagai ajang dan tempat saja, maaf, menyesal sekali kan. Karena itu PKB telah memutuskan membentuk tim 5 untuk itu menentukan calon-calon baik itu gubernur, bupati, wali kota maupun DPC dan DPW. Jadi ini upaya untuk membersihkan. Kita berbicara tentang partai yang bersih harus dimulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu kita menoleh ke kanan dan kiri. Kalau partai lain tidak mau, silakan, tidak apa-apa. Rakyat akan menilai, rakyat akan membanding-banding. Demikianlah para hadirin dan hadirat. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan gedung kantor ini dapat membawa kita kepada alam baru, alamnya NU yang di dunia modern. Alhamdulillah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan gedung kantor PBNU nanti dengan menandatangani prasasti yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah penyerahan sumbangan berupa 1 buah kendaraan mobil kijang dari Bapak Menteri Agama yang akan diterima secara simbolis oleh Ketua Umum Pengurus Besar. Pak Wahid, Pak, mau tanya Pak dari pers Pak. Pak. Saya belum tahu. Ya mungkin mencarikan solusi agar tidak ada kebutuhan konstitusi. Belum ada bicara dengan Pak. Belum. Terus menyambut 2 bulan ini gimana kira-kira? Kan agendanya udah hampir pasti tanggung jawab, sementara PKB kan. Ya, kita tetap PKB tetap menganggap SI tidak bisa diterima karena substansi hasil pansus yang menjadi dasar memorandum dan menuju SI itu sudah ditolak secara hukum. Ya, karena itu berat. Cari cara lain lah kalau mau menjatuhkan presiden, jangan yang itu lemah. Gitu. Yang kalau tetap itu tetap SI digelar, agendanya sudah pasti gimana? Ya, kita tetap bertahan. Bertahan gimana? Ya, kita tidak bisa saja kemudian kita minta presiden tidak datang. Bisa saja, tapi belum tentu karena masih ada 2 bulan untuk mencari jalan kompromi. Kompromi macam apa tuh? Kompromi macam apa tuh? Ya kompromi jalan tengah kan bisa. Artinya harus ada pengakuan dari kedua belah pihak, ada titik lemah masing-masing Antara eksekutif dan legislatif. Terus ada krisis konstitusi, ada diperlukannya reformasi konstitusi, diperlukannya revolusi konstitusi. Revolusi konstitusi itu akibat reformasi terjadi. Contoh sederhananya soal Kapolri, ini undang-undang aja nggak ada, masih banyak agenda-agenda yang bisa menjadi. Oke. Pak Tori juga meminta itu ditiadakan juga, hari akan mendukung itu apa? Iya, saya kira bisa saja. Misalnya kalau toh SI itu solusinya dirubah agendanya, bukan pertanggungjawaban. Karena pertanggungjawaban itu 1 periode 2004, tetapi misalnya review atas kasus progres Memo 1, progres report atas Memo 1, dan bisa menjelaskan. Jadi agenda SI bisa berubah, gitu. Tidak pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban 2004 kan. Undang-undang dasarnya begitu. Makasih. Dalam 2 bulan ini sidang istimewa gimana? Oh, tidak ada persiapan formal karena seperti yang disampaikan oleh Pak Sahal tadi, bahwa secara institusional NU tidak melibatkan diri kepada politik praktis. Jadi hal-hal yang menyangkut masalah strategis, posisional, dan taktis itu sebetulnya NU tidak terlibat. Kalau selama ini dikesankan terlibat, itu sebetulnya bukan melibatkan diri, hanya karena efek politik itu sudah sampai di bawah, sedang mereka adalah jamaah kita tidak bisa lari dari kenyataan itu saja. Oleh karenanya interaksi itu sudah antara penyelenggara negara, wakil-wakil rakyat langsung dengan rakyatnya, jadi tidak bisa melingkar lagi melalui Jam'iyah Nahdlatul. Oke, apakah dengan itu bisa garis tegas bisa nggak? Maksudnya Bahwa gimana? garis politik sendiri dengan NU sendiri apa bisa? Nah, itu masalahnya karena setiap orang termasuk warga NU itu sekaligus dia warga negara. Sepanjang itu tidak dilakukan oleh institusi NU, itu sudah benar bahwa orang per orang anggota NU fungsi sebagai warga negara, dia mempunyai hak civic education-nya sendiri. Nah, ini yang kita yang harus membedakan gitu loh. Tapi kita seringkali tidak membedakan itu.